kita continue saja. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ini adalah Nokia, Oppo, Samsung, dan Vivo ya. Oke, jadi kita akan ekspor data unik sesuai dengan recordnya masing-masing ya. Kita akan buat dulu di sini. Misalnya kita memiliki data penjualan misalnya. Taruhlah di sini kita akan buat dulu nama mereknya karena saya belum belum punya data. Kita akan buat random dulu aja ya di sini, misalnya nama barang ya, barang. Oke. Nama barangnya kita lebarin di sini. Nama barangnya misalnya kita random ya supaya lebih cepat. Di sini sama dengan range between, misalnya kita buat 4 jenis nama barang saja ya, 1,4 gitu ya. Oke, 1,4. Kemudian untuk nama-nama barangnya kita pilih fungsi choose. Oke. Nah, ini akan diacak secara acak ya di sini ya, di random 1 sampai 4 choose-nya. Kemudian ini value-nya yang pertama misalnya ada Samsung ya, Samsung. Oke. Kemudian value yang kedua misalnya ada Oppo gitu. Kemudian value yang ketiga misalnya ada Vivo, dan value yang keempat misalnya ada Nokia gitu kan. Oke, sampai sini kemudian enter. Yes. Oke, sampai sini sudah buat, dan kita akan tarik ke sini sebanyak mungkin ya, misalnya sekitar berapa ya? 500 saja ya, 500 barang misalnya, kita memiliki 500 barang ya, segini 500 segini ya. Oke. Jadi kita sudah punya daftar nama barangnya nih. Nah, secara acak ya. Kemudian di sini kita buat omsetnya ya, misalkan omset atau apalah gitu ya. Kita kira-kira kita bisa membagi sini menjadi beberapa item yang unik ya gitu ya, yang sama ya. Misalkan kelompok Vivo, ini kelompok Oppo, ada kelompok Nokia gitu ya. Dan di sini kita buat random lagi ya, random misalnya random between-nya antara 1 sampai dengan 15 ya. Dan ini kita buat dalam jutaan ya. Kita tambahkan 1 2 3 4 5 6 ya. Sampai sini kemudian kita enter, dan karena ini masih fungsi tag ya, kita tambahkan value saja di sini. Value, enter, yes. Oke. Kemudian kita buat pemisah koma di sini seperti ini, misalnya 2 juta, kita tarik aja ke bawah. Oke, sampai data terakhir Oppo yang ini ya. Nah, kita sudah memiliki ini daftar nama barang, ini adalah harganya. Oke, kalau sudah teman-teman kita copy value saja ya. Kita Ctrl C, kemudian di sini paste to value ya, sehingga di sini sudah tidak acak lagi, sudah tidak formula lagi ya. Nah, jadi ini untuk sampel lebih cepat membuat datanya ya. Oke. Di sini misalnya kita tambahkan aja ini ya, misalnya kayak gini, ini kayak gini. Oke, lalu kita tengahin dan kita buat ini supaya kelihatan ya, border ya. Di sini border. Oke, pilih more border, kemudian pilih automaticnya, kita coba ganti yang ini ya. Kita seperti ini aja, kemudian kita hilangin grid line-nya ya. Oke. Nah, jadi kita sudah memiliki data seperti ini ya. Ya, jadi lebih cepat. Kita sudah memiliki data sekitar 500 daftar nama barang ya. Oke, dan kita akan buat di sini ekspor ya, ekspor setiap data yang sama. Ini misalnya Vivo, ini ada Vivo lagi. Ini nanti akan dikelompokkan dalam satu file ya. Oke, ini Vivo akan dikelompokkan dalam satu file. Kalau teman-teman manual ini akan kesulitan ya. Kenapa? Karena di sini kan teman-teman harus memilih dulu nih, memilih dulu misalkan yang Vivo, kita pilih dulu satu-satu, kan lama kan ya. Atau teman-teman bisa sortir ya berdasarkan nama barang, kemudian copy, kemudian paste di worksheet baru ya. Tapi kita akan buat cara yang lebih cepat ya. Oke, jadi kita masuk ke menu developer, kemudian Visual Basic, dan di sini kita tambahin satu buah modul. Oke, dan saya sudah siapin modulnya. Nah, ini adalah modulnya ya. Oke, jadi modulnya saya beri nama menjadi Robot Export ya. Oke, ini adalah definisinya.
Dan kita akan jelaskan nanti, mudah-mudahan nanti ya, karena kalau saya ketikkan satu-satu ini agak lama, nanti videonya lebih dari 20 menit mungkin ya. Oke, ini teman-teman nanti saya lampirkan di deskripsi untuk coding robot ekspornya ya. Nah, teman-teman tinggal Ctrl A, kemudian Ctrl C atau copy, klik kanan copy sama aja. Nanti masuk lagi ke VBA sini, kemudian setelah insert modul sini tinggal paste saja ya, atau Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke, nanti saya jelasin ini di lain video ya, mungkin ya, untuk coding-coding yang ada di sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita sudah buat modulnya, kita masuk lagi ke worksheet sini. Oke. Dan untuk eksekusi modul yang tadi kita buat comment button ya, dari menu developer, kemudian insert form control, sini kita buat di sini saja. Nah, segini. Kemudian untuk makronym kita pilih yang ini, robot export, dan klik OK. Nah, ini tombolnya bisa diganti teksnya ya, misalnya export ya, kayak gini ya. Oke, kalau sudah kayak gini, ini dulu simpan file, kemudian save ya, kemudian browse. Nah, sini kita browse, kita buat di sini save as tipenya kita ganti dulu menjadi makro enable workbook. Oke, dan kita coba buat di sini, kita simpannya di videos ya. Kita buat folder dulu di sini. Oke, klik kanan, kemudian new folder. Kita buat foldernya misalnya adalah penjualan ya, penjualan. Oke, kita buka foldernya. Nah, kita akan simpan di sini ya. Ini adalah database penjualan misalnya kayak gini ya. Oke, kita save. Nah, kalau sudah kayak gini, kita masuk ke videos ya. Kita foldernya kan sudah dibuat nih, penjualan, dan di sini ya. Oke, kita buat ini seperti kelihatan ya, biar kelihatan ini adalah data yang file yang sudah tadi buat ya, database penjualan XLSM ya, karena sini sudah makro ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita coba eksekusi modulnya ya, tapi sebelum ke sini teman-teman, kita coba di sini kita kecilin supaya kelihatan ya. Kita kecilin segini misalnya ya, segini ya. Oke, kalau sudah gini, ini juga kecilin seberapa nih, segini ya. Nah, segini ya, supaya teman-teman bisa melihat ini yang sudah diekspor nanti masuknya ke sini ya, yang sudah dibuat foldernya itu di videos, kemudian penjualan. Teman-teman kalau misalnya disimpan di D, E, G terserah ya. Saya buat di sini untuk sampel di folder video, kemudian folder penjualan ya. Nah, kalau sudah kayak gini, oke, kita langsung eksekusi, kita lihat hasilnya ya. Kita langsung klik saja. Oh, ini continuous ya, harus nih, kita continue saja. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat ini adalah Nokia, Oppo, Samsung, dan Vivo ya. Jadi database penjualan ini sudah langsung otomatis masuk sesuai dengan nama barangnya ya, kelompok nama barang. Kalau yang Vivo, jadi semuanya unik ya. Kita coba buka, ini kan masih yang database-nya, kita coba buka untuk Nokia ya. Oke, nah ini Nokia. Yang Nokia semuanya Nokia semua ya, nama barangnya Nokia. Jadi sudah terkelompok sekarang dalam file baru ya. Oke, ini Nokia. Dan kita coba lagi untuk misalnya Oppo. Nah, ini juga Oppo sudah terpisah semua ya. Untuk jenis barang Oppo, nama barang dan omsetnya sudah dalam satu file. Ini file Oppo, file Samsung, dan Vivo ya. Kita yes, continuous. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Sangat mudah sekali ini teman-teman. Jadi teman-teman, caranya seperti tadi saya sudah siapin ini dalam modulnya. Kemudian buat sebuah modul baru, tinggal paste di sini. Saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, ini lebih mudah dari teman-teman untuk bekerja ya. Jadi kalau misalkan punya database barang atau database kelompok data, misalkan kalau di sekolah itu adalah siswa gitu kan ya, berdasarkan kelas. Kalau misalkan di penjualan ya contohnya kayak gini, atau misalkan di pemerintahan misalnya ada nama kota atau kecamatan atau desa, itu terserah ya. Pokoknya ini nanti akan diekspor sesuai dengan data uniknya. Kalau misalkan data uniknya lebih dari 4 ya, nanti filenya ada 4 ya, di sininya ada 4. Kalau misalkan lebih dari 4 data uniknya, ini nanti disesuaikan dengan data unik yang ada di sini, nama barang ya, seperti itu.
Oke, saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.